Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Dwi Indiarto, Ahmad Bukhari, Agus Sopyan, Aditya Pradana, Muhammad Mahir Barlian, dan Tatang Kosasi. Kami akan membahas tentang bentuk-bentuk lembaga keuangan mikro sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas lembaga perkreditan desa, 2 lembaga perkreditan kecamatan, 3 badan kredit desa, 4 badan kredit kecamatan, 5 teras BRI, 6 mandiri usaha mikro, 7 Baitul Mal wa Tamwil. Pertama, lembaga perkreditan desa ialah termasuk lembaga keuangan yang sangat penting peranannya di dalam pembangunan perekonomian di desa. Lembaga perkreditan desa merupakan salah satu unsur kelembagaan desa adat yang menjalankan fungsi keuangan desa. Adat untuk mengelola potensi keuangan desa. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan desa itu sendiri. Dipilihlah desa adat sebagai unsur pijakan karena merupakan lembaga tradisional yang telah mengakar dan dihormati oleh masyarakat. LPD ini pertama kali diprakarsai oleh Gubernur Bali oleh Profesor Ida Bagus Mantra pada tahun 1985 setelah mengikuti seminar tentang lembaga keuangan desa atau badan kredit desa di Semarang. Maka akhirnya dibentuklah peraturan daerah tingkat 1 Bali nomor 2 tahun 1988 tentang LPD. Pada tahun 1997 ditetapkanlah Perda tingkat 1 Bali nomor 199 tahun 1997 tentang membentuk susunan keanggotaan Badan Pembina LPD sebagai acuan kinerja LPD. Lalu pada tahun 2017 dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2007 yang di dalamnya pasal 1 angka 5 berbunyi tentang lembaga perkreditan desa menyatakan desa pamkraman yang selanjutnya disebut desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kehayangan 3 atau kehayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Tata kelola LPD tersendiri berdasarkan Perda Provinsi Bali nomor 8 garis miring 2002 tentang LPD dikelolai oleh sebuah komite kelola yaitu ketua, kasir, petugas administrasi, organisasi, dan perencanaan. Dalam pengelolaan LPD, tim manajemen juga membantu perubahan situasi makroekonomi, melakukan rapat formal triwulan untuk evaluasi internal yang melibatkan semua staf. Proses rekrutmen, mereka dipilih dari anggota komunitas desa dan ditetapkan dalam rapat desa untuk periode 4 tahun. Mekanisme penyaluran pinjaman. Institusi formal seperti norma-norma dan sanksi sosial, dan institusi formal peraturan legal formal digunakan bersama-sama dalam tata kelola LPD. Sistem penggajian secara umum dimaksudkan untuk menstimulasi kinerja yang lebih baik dari stafnya. Terakhir, sistem pengawasan dan bimbingan LPD. Bank BPD Bali memiliki tugas untuk mengelola koordinasi dengan organisasi lainnya yang terlibat di dalam proses bimbingan dan pengawasan LPD. Munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang memisahkan statusnya LPD pada pasal 39 ayat 3 bahwa adanya penghapusan status terhadap LPD sebagai lembaga keuangan mikro, di mana LPD diberikan suatu suara sah secara legal sebagai lembaga keuangan desa adat berdasarkan peran yang dimunculkan setelah terhadap masyarakat desa tersebut serta pengakuan pemberian kekhususan sehingga status kedudukan lembaga perkreditan desa adalah sebuah lembaga yang bernaung pada Selanjutnya ada lembaga perkreditan kecamatan.
Lembaga Perkreditan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat LPK, adalah lembaga keuangan mikro dengan mengacu pada sistem perbankan desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha perkreditan rakyat dengan agunan. Selanjutnya ada sejarah lembaga perkreditan kecamatan. Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Perkreditan Kecamatan, atau PD BPR LPK, di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang semula bernama Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan atau PDPK, merupakan lembaga usaha yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui pengembangan kesempatan usaha dan kesempatan kerja yang mengarah kepada peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan dan pedesaan. Badan Kredit Desa atau BKD, sebuah lembaga yang secara operasional termasuk dalam lingkup lembaga keuangan mikro yang menjalankan usahanya di desa. Lembaga keuangan yang dijadikan di level desa ini memiliki sejarah panjang dari oleh desa dan untuk desa. Demikian pameno yang dimelatari koperasi BKD yang menyediakan fasilitas pembiayaan berbagai masyarakat desa yang membutuhkan. Perjalanan Bank Kredit Desa atau BKD dimulai sejak zaman kolonial Belanda, hadir pada tahun 1896 atas dasar keadaan ekonomi pedesaan di wilayah Banyumas yang memprihatinkan akibat kegagalan panen secara luas yang dikarenakan musim kemarau panjang, banjir, dan serangan hama. Melihat kondisi tersebut, asisten Raden Banyumas atau De Wolf van der Vanswoord maka dibentuk kelompok swadaya masyarakat atau KSM untuk mengatasi keadaan tersebut. Hasil rembuk desa KSM pada tahun 1897 memutuskan untuk mendirikan 250 buah lumbung desa sebagai badan kredit desa di wilayah Banyumas. Tata kelola badan kredit desa. Good Corporate Governance atau disingkat GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawaban atau responsibility, independensial atau independensi, kewajaran atau fairness. Prinsip-prinsip GCG harus dilaksanakan dalam segala kegiatan Dewan Komisaris, direksi, segenap pegawai BKD Banyumas, dan segenap pihak yang bekerja untuk kepentingan BKD. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BKD pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut harus tercermin dalam peraturan yang dibuat dan dikeluarkan, dalam setiap produk dan jasa, dalam sikap dan perbuatan, baik keluar maupun ke dalam. Dewan Komisaris mengawasi dan memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BKD. Pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BKD, GCG dalam pelaksanaannya harus menjamin kemampuan BKD untuk menciptakan kinerja yang unggul dan menambah nilai ekonomi bagi pemegang saham dan stakeholders, sekaligus menjamin BKD beroperasi dengan menanti secara disiplin hukum, etika bisnis, dan kode etik BKD. Badan Kredit Kecamatan. Secara singkat, perusahaan Badan Kredit Kecamatan atau BKK adalah lembaga keuangan bukan bank yang menerima simpanan hanya bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, serta menyalurkan dalam bentuk kredit. 5. Teras BRI. Teras nama lain dari PPD atau Pos Pelayanan Desa, yang ada selama ini hanya sebagian kecil berada di pusat-pusat pasar, sehingga market yang ada sangat potensial.
belum sepenuhnya kepanjangan tergali, sehingga keberadaan PPD BRI saat ini merupakan operasional dari BRI unit induk. Beranjak dari permasalahan tersebut, maka untuk meningkatkan peran BRI sebagai bank yang berbasis UMKM serta untuk menggali potensi di pasar-pasar tradisional, maka BRI akan mendirikan unit kerja baru yang disebut Teras BRI. Penggunaan brand Teras BRI sejak untuk unit kerja baru ini dilatar belakangi adanya Teras BRI sebagai kolom advertorial edukasi perbankan di majalah nasional Tempo dan Garta sejak tahun 2007 hingga saat ini, dan merupakan media untuk memberikan informasi mengenal produk-produk maupun program pemasaran yang sedang berlangsung di BRI. Sejarah Teras BRI. Pendiri Bank BRI Rakyat atau Bank Rakyat Indonesia, Raden Arya Wirjaatmadja, pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan BRI sebagai bank pemerintahan pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1946, kegiatan Bank BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu, melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani, Nelayan, dan Nederlandse Maatschappij atau NHM. Tata kelola Teras BRI. Pertama, struktur tata kelola atau governance struktur meliputi struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses penerapan tata kelola menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan BRI. Yang termasuk dalam struktur tata kelola adalah direksi, dewan komisaris, komite-komite, dan salah satu kerja perseroan. Sedangkan infrastruktur tata kelola antara lain meliputi kebijakan dan prosedur, sistem informasi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. 2. Proses tata kelola atau government process bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan atau stakeholder. 3. Hasil tata kelola atau government outcome adalah manifestasi penerapan dan penegakan tata kelola yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai, value creation, dan keberlangsungan perusahaan. Kondisi setelah UU Nomor 1 2013 di tengah kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2013 yang cukup menantang sebagai dampak krisis keuangan di kawasan Eropa yang terjadi penelemahan nilai tukar akibat rencana tapering off oleh pemerintah Amerika Serikat. Kondisi perbankan Indonesia masih relatif terjaga dan fungsi intermediasi yang tetap baik. Menghadapi situasi perekonomian tersebut, rasio kredit bermasalah atau NPL non-performing loan gross masih terjaga pada level yang dapat dikelola oleh bank dengan baik. Berkisar pada angka 1,77% dari tahun sebelumnya sebesar 1,87%. Tetap kuatnya kondisi perbankan domestik yang juga tercermin dari tingginya rasio kecukupan modal atau CAR Capital Education Ratio perbankan nasional yang berada jauh di atas ketentuan minimal regulator, yakni sekitar 18,13%. Perbaikan NPL tersebut menunjukkan bahwa BRI mampu menghasilkan pertumbuhan kredit yang berkualitas
bukan sekedar pertumbuhan kredit yang tinggi dan agresif. Secara keseluruhan, BRI mampu menjaga LDR pada kisaran 88,54, masih di bawah ketentuan 92% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan masih adanya uang bagi BRI untuk melakukan ekspansi kredit di tahun mendatang. Kondisi likuiditas tersebut ditunjang dengan portofolio kredit yang sehat, permodalan yang kuat, dan infrastruktur yang siap menunjang pertumbuhan bisnis, menjadikan tahun 2004 sebagai masa bagi BRI untuk melanjutkan pertumbuhan segmen UMKM yang berkualitas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan peran free based income dalam meningkatkan profitabilitas melalui inovasi produk-produk perbankan berbasis dukungan teknologi informasi. 6. Mandiri usaha mikro. Latar belakang dari mandiri usaha mikro dalam upaya mendorong perbedaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut di masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang banyak, lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro atau LKM. Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka pemberian landasan hukum yang kuat atas operasional LKM pada 8 Januari tahun 2013 telah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem pengurusan penganut sistem badan atau two-tier system, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsi masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar peraturan perundang-undangan. Latar belakang Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah golongan ekonomi lemah dengan berlandasan sistem ekonomi syariah Islam. Dasar hukum BMT adalah koperasi syariah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh Kepmen tahun 2004 Nomor 91 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-undang tersebut sebagai tonggak pendirinya BMT atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BMT yang merupakan lembaga keuangan kecil dan mikro yang berbadan hukum koperasi ini dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembang bisnis usaha kecil mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir miskin. Ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berdasarkan keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah,
BMT dipercaya lebih mempunyai peluang untuk berkembang dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yang beroperasi secara konvensional karena lembaga keuangan syariah dijalankan dengan prinsip keadilan rasional di mana keuntungan yang diberikan sesuai dengan keuntungan yang didapatkan para pengusaha lembaga syariah itu sendiri. Lembaga keuangan syariah mempunyai misi yang sejalan dengan dua program pemerintah, dan lembaga keuangan syariah sebenarnya lahan uji atas gelombang ekonomi. Sejarah dan berkembangnya Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI, timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasional BMI kurang menjangkau usaha kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Sudarsono pada tahun 2012 halaman 108. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga pelosok pedesaan. Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dan pusat inkubasi bisnis usaha kecil dan menengah atau PINBUK yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah atau YINBUK. YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Ketua Umum Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI, dan Direksi Utama Bank Muamalat Indonesia BMUI. Menurut Suemita tahun 2010 pada bukunya halaman 455. Tujuan didirikan BMT yaitu agar terciptanya sistem lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam atau keselamatan, berindikasi keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Ridwan tahun 2013 pada bukunya halaman 26. Tata kelola dari Baitul Mal wa Tamwil. Mekar Dakwah membentuk sistem organisasi dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para investor dari perilaku oportunistik pengelolaan perusahaan. Pada kelola juga dapat diartikan sebagai sistem yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan baik, berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan semua pihak. Menurut Komsyah tahun 2005, tata kelola perusahaan yang baik menjelaskan bagaimana perusahaan diarahkan dan diawasi serta penempatan tujuan perusahaan dan monitoring kinerja perusahaan dengan tujuan perusahaan. Tata kelola yang baik memberikan dorongan kepada Dewan Manajemen mencapai tujuan perusahaan merupakan kepentingan perusahaan pemegang saham. Kondisi perkembangan lembaga pada tahun UU nomor 1 tahun 2013. Sejak awal kelahirannya sampai saat ini, legalitas BMT belum ada. Kondisi perkembangan lembaga pada tahun UU nomor 1 tahun 2013. Sejak awal kelahirannya sampai saat ini, legalitas BMT belum ada. Hanya saja banyak BMT memiliki badan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT tunduk pada aturan keoperasian, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi. Kepmen Nomor 91/Cap/M KUMKM _9/2004
tentang pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta standar operasional producer atau SOP dan standar operasional manajemen atau SOM yang tunduk pada Permen nomor 350/MKUMKM/9/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit usaha jasa keuangan syariah. Namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM, status kelembagaan Badan Hukum BMT menjadi salah satu permasalahan tersendiri yang membenahi BMT. BMT yang sudah ada saat ini adalah perbadan hukum koperasi dengan skala usaha kecil menengah yang cakupannya luas. Usaha meliputi beberapa kota atau kabupaten, bahkan lintas provinsi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.